Tidak ada jalan lain selain jihad pilihannya. Inta nasrullah yansurkum. Allahu Akbar. Jadi kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mengenai fitnahnya, apalagi mufti itu yang angkatnya orang Belanda, katanya siapa bilang? Umat Islam, ulama-ulama yang angkat beliau sebagai seorang mufti. 0877 7030 8292. Sok lu maunya di mana, sok? Sok maunya di mana, gue tantang lu maunya di mana. Tetap nggak terima gua. Panas kuping gua dengerin cocotnya lu itu yang gak bisa dijaga. Ampun, bangsat bener-bener lu. Jangan salahin gua obrolan yang begini, jangan salahin gua. Omongan gue kotor semua, jangan salahin gue karena dibuat dengan perilaku lu sendiri. Jangan salahin gue karena lu udah duluin. Makanya gue ngomong kayak gini kasar itu gara-gara perilaku lu sendiri, ngerti nggak? Bukan berarti gue sok jagoan, gue enak dengerin perkataan lu, gue enak, gue panas kupingnya dari keluar cocotnya lu yang gak bisa dijaga. Kiai Haji Hasyim Asy'ari direndahkan martabatnya sama lu, gua nggak terima. Sampai kapanpun Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sampai kapanpun inget sampai kapanpun gua nggak terima Kiai Haji Hasyim Asy'ari direndahkan martabatnya. Ingat, bangsat, Rick. Oi, Anta Asy'ari kah? Ya, saya Hasyim Asy'ari. Bagaimana? Anda tidak bisa menangkap itu saja, Pak Kesalahan Kiai. Jangan lupa. Omae ga Chukir Kojo de bodo. Sora, Chukir Kojo da. Sore ni Saikere o kinji. Sore wa wareware ni taisuru botoku da. Saya tidak tahu apa-apa tentang cukir, tapi saya tidak akan mau melakukan sendiri karena itu hukumnya haram. Orang-orang Jepang menyiksa Kiai Hasyim Asy'ari dan santrinya. Hal itu dikarenakan Kiai Hasyim Asy'ari tidak mau hormat pada Dewa Matahari karena menurut beliau hukumnya haram. Pria kacamata ini memberi saran kepada Panglima Jepang bahwa menyiksa kiainya tidak ada untungnya dan bisa membahayakan Jepang. Pria kacamata ini memohon agar memikirkan soal ini. Akan tetapi perkataannya ia abaikan, malah ia menyuruh agar menyiksa Kiai Hasyim Asy'ari dan santrinya. Begitu kejamnya mereka semua. Sementara itu santri-santri datang berbondong-bondong memberontak ke markas tentara Jepang, memohon agar kiainya bisa dibebaskan. Mereka semua memberontak dan ingin masuk. Tak disangka mereka mendengarkan suara kiainya sedang disiksa. Hasyim Asy'ari terus disiksa. Orang Jepang menyiksa Kiai Hasyim Asy'ari semata-mata agar rakyat Indonesia takut dengan tentara Jepang. Santri-santri Tebu Ireng tidak ada habis-habisnya memberontak agar kiainya bisa dibebaskan. Akan tetapi tentara Jepang melepaskan pelatuk tembaknya dan sebagian mereka ada yang terbunuh. Usaha mereka sia-sia, mereka akhirnya mundur dikarenakan ditakutkan banyaknya korban yang akan berguguran. Apakah Kiai Hasyim Asy'ari akan disiksa terus-menerus sehingga Bangsat banget dia ngerendahin Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gua nggak terima Kiai Haji Hasyim Asy'ari direndahkan martabatnya. Gua nggak terima sampai kapanpun juga nggak terima. Gua sebagai jadi santrinya gua nggak terima. Mendingan ayo kita duel aja, biarin lu berdua, gua satu juga nggak apa-apa. Gua nggak bakalan gentar sama maunya gimana. Gue tantang, sok kir ketek monyet ira hari gue cocok kan dijaga kunyuk. Maksudnya apa, ira ngerendahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ira maksudnya apa ketek
kirik isun beli terima kie ngerongok akan cocot ira beli terima ira hari dua cocot kan dijaga kunyuk dijaga ira maksudnya apa ngerendahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari direndahkan martabatnya ngira gila. Rakyat Indonesia secara diam-diam meletakkan api di mobil tentara Jepang hingga terbakar. Lalu sekumpulan rakyat keluar dari persembunyian dan melakukan perlawanan. Pria ini membunuh seorang tentara Jepang. Harun terperangah menyaksikan pertempuran itu. Malam harinya, Gus Wahid dan seorang ulama menemui Ahmad Hamid Ono, tentara Jepang yang muslim. Mereka meminta agar pemerintah Jepang mau mengadakan pertemuan dengan ulama Indonesia, membicarakan perihal penangkapan ulama. Selanjutnya, para ulama yang tergabung dalam Majelis Islam ala Indonesia bermusyawarah, menyusun rencana perlindungan para kiai dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Keesokan hari, Hamid Ono menyampaikan suara hati para kiai pada Saiko Shikikan. Lalu pemerintah Jepang menyetujui pertemuan tersebut dengan catatan para kiai harus mengikuti pelatihan yang diakomodir oleh Jepang. Pelatihan ini dibuat pemerintah Jepang untuk memanfaatkan para kiai dalam mempengaruhi rakyat demi kepentingan Jepang. Lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun dibebaskan. Pembebasan beliau disambut oleh santri dan masyarakat Jombang. 7 Desember 1942, di Istana Gubernur Batavia, Saiko mengumpulkan 32 ulama guna membahas latihan kiai yang akan diadakan 1 Juli 1943. Di pertemuan itu, Jepang juga meminta maaf secara resmi atas perlakuan mereka kepada ulama Indonesia. Dan di hari itu, Majelis Islam ala Indonesia dibubarkan dan dibentuk Partai Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bagaimanakah pergerakan Masyumi dalam kemerdekaan Indonesia? Rela berkorban untuk kiai, rela berkorban untuk ulama kita semua, ayolah duel bae sampai mati gak ayo wani sunci tekangan di bed kir monyet kir maksudnya apa ngerendahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bangsat kira hari wani berkoar-koar kajen medsos terima ke sebagai santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari direndahkan martabatnya negara terima kiri ketek ayo duel ayo duel wassalam demi Allah rela berkorban untuk para kiai kita semua, rela berkorban untuk para alim ulama kita semua. Isun beli terima tekangan di bekir ning cocot ira kir kita panas pisan deleng cocot ira kir ira ngerasa wani ka aja berkor-kor aja wani ning medsos baik. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok ulama pejuang di balik resolusi jihad pada Perang Kemerdekaan. Karena resolusi ini, para pejuang rela mengorbankan jiwa dan raga mereka melawan penjajah. Kita simak ceritanya yuk teman-teman. Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Ia terlahir dari keluarga dengan tradisi pesantren yang sangat kuat. Sejak kecil, Hasyim sudah menguasai berbagai kitab Islam klasik. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan Islam mendorong dirinya belajar ke Mekah. Selama 7 tahun ia menimba ilmu di Mekah ke beberapa ulama besar seperti Nawawi Al-Bantani dan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sebagai wujud pengabdiannya, sepulangnya ke tanah air, ia mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Bersama beberapa ulama, pada 31 Januari 1926, ia juga mendirikan Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi sosial keagamaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum sepenuhnya terlepas dari cengkraman penjajah. Pihak Belanda dan Tentara Serikat berambisi untuk menguasai Indonesia kembali. Pertempuran mempertahankan kemerdekaan pun terjadi di beberapa daerah. Kedahsyatan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana rakyat dan tentara berjuang sangat gigih dan gagah berani, tidak terlepas dari peran penting Hasyim Asy'ari dan tokoh ulama lainnya.